Pagi ini ada satu ayat firman yang dimunculkan oleh Roh Kudus dalam batin saya untuk dibangun menjadi suatu dasar keyakinan yang tidak tergoyahkan. Ayat firman itu terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Saya bertanya, mengapa ayat tersebut harus dibangun menjadi dasar keyakinan? Ternyata cetakan dunia yang selama ini membentuk kehidupan manusia telah memberikan kepada kita suatu keyakinan bahwa segala peristiwa buruk yang terjadi dalam diri kita merupakan bagian dari rencana Tuhan, atau diizinkan Tuhan untuk mendidik agar menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah cetakan dunia yang harus kita cabut. Bahkan kita harus dengan ekstrim mencabut kamus kata diizinkan Tuhan. Sebab kata tersebut seringkali membuat kita jadi salah berprasangka dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita jadi beranggapan Tuhan punya niat buruk. Padahal tidak ada niat buruk dari Tuhan terhadap diri kita. Ia Bapa yang baik. Bahkan Ia mendidik kita dengan cara memberikan firman dan pekerjaan rohnya. Hewan saja tidak mempunyai niat jahat terhadap anak-anaknya. Lihat saja bagaimana Raja Wali melatih anaknya terbang. Ia tidak memiliki niat agar anaknya jatuh ke bawah dan membentur dataran yang keras. Tidak, ia menggendong sebelum menyentuh daratan, lalu membawanya kembali ke atas untuk berlatih menguatkan sayap-sayap anaknya. Itu perlakuan dan niat hewan terhadap anaknya. Apalagi Bapa kita di sorga. Masakan ia berniat jahat atau berniat buruk terhadap kita? Tidak mungkin. Lalu apa dasar firman lain selain ayat di atas? Coba saja lihat bagaimana mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya pada Kejadian 1 dan Kejadian 2. Tidak ada keburukan sedikit pun, semuanya baik dan indah. Jadi di dalam Dia tidak ada rencana buruk sedikit pun. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, dari sejak itulah ada banyak peristiwa buruk terjadi di atas muka bumi sampai saat ini. Dosa sifatnya merusak, dan iblis berniat mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi perhatikan saja cerita yang ada di Alkitab. Kitab Kejadian 1 dan 2 menunjukkan semuanya baik dan indah. Namun setelahnya, sampai kitab Wahyu ada saja kejadian-kejadian buruk yang terjadi, bahkan di antara orang percaya. Hal ini tanpa sadar mulai mempengaruhi dasar keyakinan kita dan pengenalan kita akan Dia. Kita jadi beranggapan bahwa Tuhan juga mengizinkan hal buruk dan peristiwa buruk terjadi atas diri kita. Padahal tidak begitu keinginan dan kehendak Tuhan. Ia tidak mempunyai niat, bahkan tidak pernah mau mengizinkan ada peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi. Ingat, hal buruk terjadi selalu berasal dari niat dosa, iblis, dan maut. Saya mengambil keputusan untuk hanya mempercayai rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh pengharapan. Tidak ada rancangan kecelakaan di dalam Tuhan. Ini dasar keyakinan yang cukup menentukan kehidupan kita. Sebab apa yang kita yakini itulah yang akan terjadi. Saya mau meyakini ayat firman di atas. Roh Kudus selalu menegaskan dalam batin saya, jangan heran ketika di hari-hari ke depan, engkau akan terus menjalani kehidupan hari-harimu tanpa peristiwa buruk yang terjadi. Itulah kehidupanmu yang normal. Mungkin engkau melihat ada 1000 orang rebah di sisimu dan berlaksa orang rebah di sebelah kananmu. Tapi itu semua tidak akan menimpamu. Dunia memang akan terus bergoncang. Tetapi Tuhan berkata, karena engkau berpijak di duniaku, kata Tuhan, engkau membangun dasar keyakinan atas firman, maka kita akan mengalami realita firman tersebut menjadi nyata dalam hidup kita. Amin.